Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan Anda hari ini, Senin 26 Mei 2014. Di antaranya, Kapolri Jenderal Sutarman mengunjungi Polda Bangka Belitung. Dalam kunjungannya, Kapolri menegaskan akan menindak tegas segala aktivitas pertambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maraknya isu kecurangan dan suap dalam proses penerimaan anggota Bintara Polisi dibantah dengan tegas oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutarman saat kunjungannya di Mapolda Bangka Belitung. Warga pesisir Desa Sampur, Kabupaten Bangka Tengah dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat yang ditemukan warga di pinggir pantai Desa Sampur. Bersama saya Zelvi Blezinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Kapolri Jenderal Sutarman Jumat lalu mengunjungi Polda Bangka Belitung. Dalam kunjungannya, Kapolri menegaskan, kepolisian akan menindak tegas segala aktivitas pertambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Bangka Belitung dapat terjaga. Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menegaskan kepolisian akan menindak tegas aktivitas penambangan timah secara ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini ia ungkapkan saat mengunjungi Mapolda Bangka Belitung Jumat lalu. Selain menghancurkan ekosistem lingkungan hidup, penambangan timah secara ilegal telah merugikan negara hingga miliaran rupiah. Untuk itu, Kapolri meminta Kapolda Bangka Belitung bekerja secara benar dalam memberantas aktivitas penambangan timah ilegal, terlebih yang menambang di kawasan hutan negara. Kapolri juga mengungkapkan ditugaskannya Brigadir Jenderal Polisi Gatot Sudiaktoro sebagai Kapolda Bangka Belitung untuk memberantas aktivitas penambangan timah ilegal yang marak di Provinsi Bangka Belitung. Kenapa Pak Gatot saya kira menjadi Kapolda sini? Karena banyaknya illegal mining di sini dan beliau waktu itu adalah direktur saya yang menangani penegakan hukum di mining ini. Ada instruksi khusus Jenderal? Semua yang ilegal harus dilakukan penindakan karena ini akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup kita. Sebagai penindakan terhadap aktivitas penambangan timah ilegal, Kapolri juga telah memberikan arahan kepada Kapolda Babel agar menjerat pelaku penambangan dengan pasal hukum yang berlapis. Tidak hanya Undang-Undang Pertambangan, namun juga dikenakan Undang-Undang Pencucian Uang. Usai melihat sejumlah barang bukti hasil penindakan aktivitas penambangan timah ilegal, Kapolri langsung meninggalkan Mapolda Babel untuk kembali ke Jakarta. Rencana semula untuk mengunjungi salah satu smelter di Pangkal Pinang dibatalkan karena terbentur dengan agenda Kapolri lainnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano dan Iqbal melaporkan. Kapolri Jenderal Sutarman mengakui ada beberapa insiden dalam pengamanan pemilu legislatif, sekalipun dalam skala yang masih dapat dikendalikan. Namun kali ini pihaknya tidak ingin kecolongan lagi dan akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan strategi pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. Untuk memastikan kesiapan jajarannya dalam mengamankan Pilpres, Kapolri merasa perlu untuk meninjau langsung ke daerah, termasuk melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Bangka Belitung pada hari Jumat kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri mengumpulkan dan memberikan arahan langsung kepada seluruh perwira di jajaran Polda Babel terkait teknis pengamanan pemilu presiden agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa insiden yang terjadi di sejumlah daerah yang sempat menimbulkan korban jiwa. Ditegaskan Kapolri, dirinya merasa perlu untuk mengingatkan personilnya untuk dapat mengamankan setiap tahapan pemilu presiden, guna memastikan tidak ada gangguan keamanan yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi terbesar di tanah air. Sehingga saya memastikan untuk mengingatkan kepada seluruh personil kita untuk mengamankan seluruh tahapan Pilpres nantinya, mulai dari sekarang sedang melakukan penetapan kembali daftar pemilih tetap.
Sekalipun telah berjalan lancar dan telah menghasilkan calon anggota legislatif yang telah ditetapkan oleh KPU, namun berbagai insiden terkait pengamanan maupun pelanggaran dan kecurangan pemilu masih terus menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat luas. Bahkan sejumlah pengamat dan pemerhati masalah politik menilai ada berbagai peristiwa yang mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk mengganggu pelaksanaan pemilu legislatif yang lalu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal dan Leo Octaviano melaporkan. Maraknya isu kecurangan dan suap dalam proses penerimaan anggota Bintara Polisi dibantah dengan tegas oleh Kapolri Jenderal Sutarman. Diakuinya ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjadi penembak di atas punggung kuda dalam pelaksanaan tes penerimaan anggota Polri. Menurut Kapolri, sistem yang digunakan dalam penerimaan anggota Polri sudah sangat ketat dan ideal, sehingga nyaris tidak memberikan ruang bagi praktik-praktik kecurangan maupun suap. Namun masih saja ada pihak yang berusaha mencari keuntungan dengan memanfaatkan keinginan masyarakat untuk menjadi anggota polisi dengan jalan membayar sejumlah uang. Kapolri sendiri telah mengetahui motif yang sering dilakukan berupa melatih sejumlah calon pendaftar seleksi anggota Polri dengan berbagai keahlian dan keterampilan seperti yang akan diujikan dalam tes penerimaan anggota. Untuk mengikuti pelatihan ini, para calon korban diharuskan membayar sejumlah uang dan setelah dilatih, para calon korban diminta untuk mendaftar melalui jalur normal. Motif ini populer dengan istilah penembak di atas punggung kuda. Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat kita, itu ada namanya penembak di atas punggung kuda. Mungkin seseorang mengumpulkan calon-calon 20, dilatih larinya, dilatih olahraganya, dilatih psikotesnya, dilatih akademisnya, kemudian latihannya juga dipungut duit, misalnya seperti itu. Kapolri menghimbau agar masyarakat mewaspadai keberadaan penembak di atas punggung kuda ini dan tidak tertipu dengan segala yang ditawarkannya. Dirinya memastikan bahwa proses penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya dan mekanisme yang dipergunakan juga tidak memberikan ruang bagi kecurangan maupun penyuapan. Para penerimaan calon anggota Polri tahun 2014 ini, Babel belum dapat memenuhi kuota yang diminta oleh Mabes Polri. Namun hal ini tidak dinilai sebagai kelemahan, mengingat Polri tidak menjadikan kuantitas sebagai faktor utama, karena Polri justru mengutamakan kualitas para calon anggota yang benar-benar dapat menjaga citra institusi saat telah menjadi anggota Polri nantinya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Iqbal dan Leo Octaviano melaporkan. Warga Desa Sampur, Kabupaten Bangka Tengah, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di pinggir pantai Desa Sampur. Mayat ditemukan warga dalam kondisi mengapung di sekitar ponton TI apung yang ada di pinggir pantai. Warga pesisir pantai Desa Sampur Sabtu siang heboh dengan ditemukannya sesosok mayat yang mengapung di sekitar ponton TI apung yang ada di pinggir pantai. Mayat ditemukan warga yang hendak pergi ke laut dalam kondisi mengapung di sekitar ponton TI apung yang banyak beroperasi di pinggir pantai. Mayat yang sudah mengeluarkan bau busuk diketahui bernama Jasman, warga asal Provinsi Lampung yang selama 1 tahun terakhir bekerja di tambang inkonvensional jenis apung milik warga Desa Sampur. Warga lantas menghubungi pihak kepolisian yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari penyebab kematian korban. Belum diketahui penyebab kematian korban. Diduga kuat korban tewas tenggelam karena tidak bisa berenang saat berada di laut. Guna mencari penyebab kematian korban, tim identifikasi Polres Pangkal Pinang langsung membawa korban ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang guna dilakukan pemeriksaan. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Seorang penjual buah yang sedang mengendarai sepeda motor di ruas jalan Sungai Liat tewas karena bertabrakan dengan 2 pengendara motor lainnya yang sedang dikejar polisi karena melanggar lalu lintas. Korban menghembuskan nafas terakhirnya karena mengalami luka serius di bagian kepala akibat kerasnya benturan saat terjadi kecelakaan.
Beginilah kondisi korban Ilham, warga Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung saat berada di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Korban Ilham tewas akibat motor yang dikendarainya adu kambing dengan motor yang dikendarai dua orang pemuda warga Sungai Liat yang lari dari kejaran polisi lalu lintas di ruas Jalan Cokro Sungai Liat, Kabupaten Bangka karena melanggar lalu lintas dengan tidak menggunakan helm. Kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa korban ini terjadi saat korban hendak pulang menuju Pangkal Pinang sehabis mengecek buah semangka di Pasar Airway Sungai Liat untuk dijual kembali di Pangkal Pinang. Saat melintas di ruas Jalan Cokro Sungai Liat, tiba-tiba dari arah yang berlawanan, motor yang dikendarai dua pemuda yang lari dari kejaran polisi tersebut dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban hingga korban masuk ke dalam parit dengan luka serius di bagian kepala. Lah nengok wah rame-rame, ada polisi. Nah, rahasia lagi kata aku ini. Udah berarti aku ya. Nengok depan. Kata kawan aku tuh Ilham kata dia. Aku bukan Ilham, itu motornya, motor Ilham tuh dia. Ya aku minggir motor aku ya. Aku minggir cari-cari, mana kata aku Ilham tadi. Tak kacik aku dalam bandar. Asap aku angkat dalam bandar itu berdua, polisi sikok angkatnya, aku sikok angkatnya berdua, mengangkatnya deh di dalam tadi. Ladara galo. Korban kemudian dievakuasi oleh warga sekitar Jalan Cokro Sungai Liat ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat untuk mendapat pertolongan. Sayangnya, saat tiba di rumah sakit, nyawa korban sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena luka parah di bagian kepala korban. Sedangkan kedua pemuda yang menabrak korban Ilham juga mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan serius di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat karena kecelakaan yang menimpa mereka. Hingga kini, dua unit motor yang mengalami kecelakaan masih diamankan di Satuan Lalu Lintas Polres Bangka untuk dijadikan barang bukti menunggu proses hukum selanjutnya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Di Pulau Belitung, selain terkenal dengan keindahan pantainya, juga terdapat danau cantik dan elok, Danau Kaulin. Dinding danau yang berwarna putih seperti gundukan salju di Eropa, terlihat semakin mempesona dan menarik pandangan mata. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3. Interiornya lebih berkelas dan lebih mewah. Test drive yuk! Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Selalu mikirin saya sedih, ya Allah. Saya kemana-mana sekarang jadi minder. Untuk mereka, mari jalin rasa kemanusiaan dan berbagi kasih terhadap sesama. Selalu mikirin saya sedih, ya Allah. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Hadapi masalah, tegarkan Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. jalinan kasih. Kuatlah Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. Selalu mikirin saya sedih, ya Allah. Jajaran Polsek Pemali melakukan penertiban terhadap para pengerit solar di SPBU Airway Kecamatan Pemali. Sedikitnya 7 kendaraan jenis solar ditilang oleh petugas karena telah melanggar peraturan.
Untuk mengurangi kemacetan dan tidak tertibnya kendaraan, para pengerit bahan bakar jenis solar di SPBU Airway Sungai Liat Kabupaten Bangka, Polsek Pemali melakukan razia kendaraan sekaligus melakukan penertiban para pengerit yang melanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan tangki modifikasi. Dalam razia kali ini, Kapolsek Pemali Ibtu Ayu Kusuma Ningrum sempat marah-marah kepada para pengerit karena menyerobot kendaraan lain yang lebih dulu antri untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar di SPBU Airway ini. Potong! Mau maju dari belakang, Bapak, ya saya ingat sekali Pak, Bapak minta kami komitmen. Razia yang melibatkan belasan anggota Polsek Pemali ini berhasil melakukan penilangan terhadap 7 kendaraan lantaran tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Salah satu dari 7 kendaraan yang ditilang, 1 diantaranya diamankan petugas karena menggunakan tangki modifikasi dengan kapasitas 80 liter, guna mendapatkan jatah lebih dalam setiap pembelian solar yang akan dijual kembali kepada penambang timah di wilayah Sungai Liat dengan harga lebih tinggi. Selain menemukan berbagai macam pelanggaran, Polsek Pemali juga menemukan indikasi kecurangan dalam pengisian bahan bakar jenis solar di SPBU Airway tersebut. Mereka boleh ngisi, apabila SPBU buka, mereka langsung ngisi. Tidak ada yang antri-antri parkir lagi. Kecuali SPBU buka, mereka antri dalam melakukan pengisian pada saat mereka datang. Penertiban kali ini merupakan kesekian kalinya dilakukan Polsek Pemali guna menciptakan kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan SPBU Airway, juga sekaligus memberikan pelajaran kepada para pengerit agar lebih tertib dalam mengantri untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar ini. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bangka menggelar razia kendaraan roda 2 di Jalan Gedung Juang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Selain memberikan tilang kepada para pengendara yang melanggar, petugas juga memberikan puluhan helm dan kaca spion secara gratis kepada para pengendara. Untuk meningkatkan kesadaran para pengendara kendaraan bermotor dalam tertib berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Sabtu pagi lalu menggelar razia kelengkapan kendaraan bermotor di Jalan Gedung Juang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Satu persatu pengendara kendaraan roda 2 dihentikan petugas untuk mengecek kelengkapan surat kendaraan serta surat izin pengemudinya. Selain melakukan penilangan terhadap para pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat kendaraannya serta surat izin mengemudi, para petugas lalu lintas Polres Bangka juga memberikan helm secara gratis berstandar SNI kepada para pengendara yang menggunakan helm kurang layak bagi keselamatan pengendara. Petugas juga memberikan spion gratis kepada para pengendara yang kendaraannya tidak dilengkapi dengan spion, guna memperkecil tingkat kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya karena menyepelekan fungsi dari spion yang tidak kalah pentingnya dari syarat kelengkapan kendaraan lainnya. Salah seorang pengendara roda 2 mengaku sangat senang dengan adanya razia sekaligus pembagian helm secara gratis yang dilakukan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bangka ini. Senang Bapak, karena kami kan selama ini helm ya sekadar baik, kalau ini kan lengkap safety ya aman lah. Pelaksanaan razia kali ini merupakan rangkaian dari operasi simpatik yang dilakukan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bangka guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan aman bagi keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Maksud tujuan kita supaya ini pengguna atau pemakai jalan ini supaya dia patuh untuk menggunakan spion dan memakai helm SNI standar. Karena masih banyaknya terjadi pelanggaran, sedikitnya 100 surat tilang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polres Bangka kepada para pengendara yang melanggar karena tidak melengkapi kendaraannya semestinya, juga karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat kendaraan yang dibawanya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Pulau Belitung, selain terkenal dengan keindahan pantainya, juga terdapat danau cantik nan elok, Danau Kaolin. Dinding danau yang berwarna putih seperti gundukan salju di Eropa, terlihat semakin mempesona dan menarik pandangan mata. Sejak dijadikan latar dalam serial film layar lebar Laskar Pelangi, beberapa tahun yang lalu,
Pulau Belitung mulai dikenal masyarakat luas akan keindahan alamnya. Sungguh merupakan panorama alamnya terlihat sempurna dan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Ternyata Pulau Belitung yang dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia hingga saat ini tidak hanya terkenal dengan pantai yang berisikan bebatuan. Di sini juga terdapat danau cantik nan elok yang terletak tidak jauh dari Bandar Udara Sultan Hananjudin Tanjung Padan. Namanya Danau Kaulin. Dulu danau ini merupakan sebagian tempat penambangan kaulin atau tanah liat yang digunakan sebagai bahan dasar kosmetik dan cat. Akibat adanya kegiatan pertambangan ini, mengakibatkan sisa lubang-lubang besar yang berisikan air biru toska jika terkena pantulan cahaya matahari. Dinding danau yang berwarna putih terlihat seperti gundukan salju di Eropa. Terlihat semakin mempesona dan menarik pandangan mata ketika masih ditemukan hijaunya vegetasi pepohonan di sekitar danau. Karena airnya yang tenang dan saat matahari bersinar terang, pemandangan di sekitar dinding akan terpantul pada permukaan air danau. Jika diperhatikan secara kasat mata, air danau ini terlihat memiliki 3 warna. Warna pertama biru tua, biru muda, dan terkadang berganti warna hijau toska ketika terkena pantulan sinar matahari. Luas Danau Kaulin ini sekitar setengah hektar dengan kedalaman yang bervariasi mulai dari 9 meter hingga 18 meter. Jika Anda ingin menikmati Danau Kaulin ini, ada baiknya pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan April hingga bulan Oktober. Bangka Belitung banyak memiliki keanekaragaman budaya yang unik untuk kita ketahui sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Salah satunya ialah tradisi ritual pemanggilan dewa atau umat beragama Konghucu menyebutnya dengan ritual Loktung. Kelenteng Taisang Lucin atau tempat peribadatan umat Tionghoa Konghucu yang berada di kawasan Jalan Semabung Baru, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Sabtu malam dipadati ratusan umat Tionghoa atau yang beragama Konghucu. Kedatangan mereka ke kelenteng ini untuk melakukan ritual yang dinamakan ritual Loktung atau pemanggilan Dewa Taisong Lu Kyun atau Dewa Kemakmuran dan Kesejahteraan. Pemanggilan roh dewa ini dimaksudkan para umat Konghucu yang berada di dunia untuk berterima kasih karena dalam setahun kemarin telah diberikan keberkahan, keselamatan, dan kemakmuran baik dalam usaha, jodoh, serta lainnya. Pemanggilan roh dewa ini dipimpin oleh seorang dukun atau biasa disebut Taipak. Pemanggilan roh dewa ini dimulai dengan ritual bakar kertas mantra disertai nyanyian-nyanyian yang berbahasa Cina serta membakar dupa. Dukun atau Taipak yang telah dirasuki oleh roh dewa bernama Taisong Lu Kyun kemudian melakukan ritual tusuk jarum yang menembus kedua pipi Taipak tanpa merasakan sakit akibat pengaruh kerasukan. Saat kerasukan, jamaat kelenteng tetap mengiringi Taipak yang kerasukan dengan nyanyian-nyanyian khas berbahasa Cina yang menurut mereka adalah nyanyian para dewa di kayangan.
Taipak yang dirasuki oleh Dewa Tai Song Lukyun ini juga seperti memberikan wejangan kepada umat Konghucu dalam bahasa Cina untuk selalu rukun terhadap sesama dan agar selalu hidup tentram berdampingan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kami acara ini ya, jadi awal kalau kita Imlek tanggal 2 bulan 2 itu adalah ritual untuk permohonan supaya kita semuanya rakyat tentram, negara kita berjaya, sehat sentosa dan rukun semuanya. Hari ini pas mau menutupkan tahun adalah tanggal 16 bulan 12 tahun ini kita tutup. Jadi masyarakat di sini semuanya pada datang berkunjung untuk niatnya untuk berpesta. Ya pestanya istilahnya mendapatkan dari Allah, dari Tuhan istilahnya keselamatan. Jadi kita bayar niatnya jadi ada kumpul semua sesamanya agama Konghucu. Cuma yang bulan 2 tanggal 2 itu adalah dewanya diboleh katakan dari Fu Te Chen Sen. Fu Te Chen Sen itu adalah Tua Pekong. Lantas satunya itu Hai Sang Lau Chiun. Jadi hari ini untuk niatnya kita pesta bersyukuran. Itu untuk kita mengundangkan dari atas dewa kayak malaikat untuk beri sambutan kepada dia supaya kita semua rakyatnya tentram, terima kasih istilahnya, supaya kita lebih tahun ke tahun tuh lebih maju istilahnya. Jadi kita memohon istilahnya kepada dewanya supaya dewa itu menyelamatkan kita istilahnya, supaya kita semuanya rukun lah istilahnya lah. Wali Kota Pangkal Pinang Muhammad Irwansah yang hadir dalam acara ini memberikan apresiasi yang baik karena masyarakat Tionghoa di Bangka Belitung merupakan masyarakat yang tetap menjaga tradisi mereka dan selalu hidup damai berdampingan dengan umat agama lainnya, khususnya di Kota Pangkal Pinang. Kita datang pada malam hari ini tentunya kami sebagai pemerintah kota turut berbangga dan bersyukur karena masyarakat Pangkal Pinang khususnya cinta akan kebudayaannya terus-menerus dikembangkan dengan tradisi-tradisi ritual tahunan seperti ini. Kegiatan seperti ini, seperti yang kita tahu tadi, teman-teman di sini sampaikan bahwa warga tidak diundang di sini, tapi datang sendiri dan mereka berdoa untuk kerukunan, untuk kedamaian, untuk kesejahteraan menjelang Imlek, kurang lebih begitu ya. Saya kalau masalah kerukunan, keharmonisan antar umat beragama, saya pikir Bangka Belitung boleh menjadi contoh di Nusantara, di Indonesia kita, karena orang Imlek, orang kita, orang yang merayakan Idul Fitri pasti datang ke rumah tetangga kita makan. Ada juga di sini ada mereka menyiapkan kayak kita lebaran, ketupat segala macam. Jadi di sini sangat membaur sekali antar kerukunan umat beragamanya, sangat baik di sini. Acara ritual kali ini diadakan lebih meriah karena Tahun Kuda dipercaya seluruh umat manusia dapat berlomba meraih sukses dengan cepat seperti kecepatan kuda berlari. Dari Bangka Belitung, Muhammad Fatur Rahman dan Wahyu DJ melaporkan. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi, RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.